Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bisa kembali belajar pendidikan agama Islam. Namun sebelumnya Bapak sampaikan materi bab 2 tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri menjauhi kemaksiatan dan kebiasaan buruk. Mari kita awali dengan berdoa yang ikhlas, yang khusyuk, yang hikmat. Semoga Allah mengabulkan doa kita, kalian diberi kepahaman, kecerdasan, ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Anakku yang Bapak cintai, sebelum kepada pembahasan materi, mari kita melanjutkan hafalan Al-Quran juz amma. Bapak ngulang diawali dengan surat Anas. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan. Berikutnya kita akan membaca surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Berikutnya kita lanjutkan dengan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, itulah 3 surat yang harus kalian hafalkan. Mudah-mudahan kalian sudah pada hafal. Bapak jelaskan kembali di dalam surat Anas, kita diingatkan dengan bacaan gunnah. Ya, setiap nun yang bertasdid maka dibaca gunnah atau suaranya dengung ke hidung. Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Kemudian dalam surat Al-Falaq kita mengenal pelajaran tajwid mengenai hukum bacaan qalqalah. Di mana pada awal pelajaran kita telah pelajari tentang bacaan qalqalah baik syukro maupun kubro. Nah, di sini kita praktekkan di dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qaf dimati harus dikolahkan. Min syarri ma khalaq. Sama ya, qafnya dimati kolahkan. Kalau bacanya mengangkul, mengeper, membalik sama. Wa min syarri ghasiqin iza waqab. Ba dimati juga harus dikolahkan. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Dan dimati juga dikolahkan. Kalau hurufnya ada 5, qaf, to, ba, jim, dal. Huruf yang 5 bila mana bacanya dimatikan
atau disukunkan harus dikolahkan, baik qalqalah syukro maupun qalqalah kubro. Ya, itu di dalam surat Al-Falaq, juga sama di dalam surat An-Nas ya. Yang surat An-Nas di dalam surat Al-Ikhlas sama kita mengingatkan kepada bacaan qalqalah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini semua akhir ayat dari surat Al-Ikhlas dikolahkan. Ada yang qalqalah syukro pun qalqalah kubro. Demikian untuk materi hafalan Al-Quran Juz'. Silakan bagi yang belum hafal untuk dihafalkan dan jangan lupa untuk diamalkan. Anakku yang Bapak cintai, ya, kita lanjutkan dengan materi pembelajaran. Kita akan pelajari bab 2 mengenai meyakini hari akhir dengan mawas diri, menjauhi kemaksiatan dan kebiasaan buruk. Untuk sebelum Bapak jelaskan yang berkaitan dengan materi bab 2 ini, Bapak sampaikan terlebih dahulu tentang kompetensi inti atau KI, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik, sederhana, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Berikutnya, kompetensi dasar. Beriman kepada hari akhir menunjukkan perilaku mawas diri sebagai implementasi pemahaman iman kepada hari akhir, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar, dan makhluk ciptaannya, meyakini dalil nakli, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan kejadian hari akhir. Adapun tujuan pembelajaran, 1. Mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan jelas. 2. Menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar. 3. Menyebutkan macam-macam kiamat dengan benar. 4. Menjelaskan contoh kejadian kiamat syukro dengan benar. 5. Menjelaskan kejadian kiamat kubro dengan benar. 6. Menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat dengan benar. 7. Berperilaku beriman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan 8. Berperilaku mawas diri sebagai implementasi dari pemahaman iman kepada hari akhir dengan benar. Berikutnya Bapak sampaikan peta konsep ya. Ini ada peta konsep dari iman kepada hari akhir ya. Itu hari akhir atau hari kiamat itu ada 2, ada kubro, ada sugro. Kemudian setelah terjadi kiamat sugro mengalami beberapa fase, ada disebut dengan yaumul barzah, bangkit dari kubur, alam kubur ya, yaumul barzah. Kemudian yaumul ba'as, bangkit dari kubur, yaumul mahsyar,
ya, berkumpul, kemudian yaumul hisab, itu perhitungan amal, dan nanti setelah itu manusia akan terbagi menjadi dua, ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Ini barangkali dipahami dan diyakini kejadian ini sikap yang mulia, mawas diri, menjauhi kemaksiatan dan kebiasaan buruk. Untuk materi pembelajaran, ya, tahapan peristiwa hari akhir, kemudian untuk materi pembelajaran kita lihat dari pengertian iman kepada hari akhir, kemudian mengenali atau mengetahui dalil nakli, baik itu ayat Quran maupun hadis Nabi yang menjelaskan tentang hari akhir, macam-macam hari akhir atau hari kiamat, kemudian gambaran peristiwa hari akhir atau hari kiamat, dan tahapan peristiwa hari akhir atau hari kiamat. Itulah mengenai tentang pembelajaran. Anakku yang mencintai, baik kita lanjutkan kepada pengertian iman kepada hari akhir. Iman adalah meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Kemudian hari akhir atau hari kiamat adalah hari di mana berakhirnya kehidupan alam semesta. Jadi kesimpulannya, mempercayai, meyakini bahwa kiamat pasti akan datang dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur serta akan dimintai pertanggungjawaban amal. Inilah yang pengertian tentang iman kepada hari akhir. Dan aku Bapak sampaikan tentang hari akhir menurut Al-Quran. Hari akhir disebut juga hari kiamat, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Al-Waqi'ah, hari yang pasti kejadiannya. Al-Haqqah, hari yang nyata dan benar adanya. At-Tamah, yaitu bencana kehancuran pada hari itu sangat umum. Al-Azifah, kejadian hari itu sudah dekat. Al-Qari'ah, hari yang menggetarkan hati. Az-Zalzalah, hari berguncang. Yaumuddin, yang menguasai hari pembalasan. Yaumul Azim, hari yang besar. Yaumus Sa'ah, kejadian yang sangat cepat atau singkat. Yaumul Hasrah, yaitu hari penyesalan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yaumul Jaza, hari pembalasan amal. Yaumul Fasli, hari pemisahan. Yaumut Tagobun, hari kerugian, ditampakkan segala kesalahan. Dan Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. Itulah hari-hari akhir yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Berikutnya, iman kepada hari akhir mengandung arti meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghadapi datangnya hari akhir dibutuhkan keimanan yang kuat, keimanan yang benar terhadap datangnya hari akhir, mencakup mengimani adanya hari kiamat, kebangkitan, mengimani adanya hisab atau perhitungan dan balasan, mengimani tentang surga dan neraka, serta mengimani segala peristiwa yang akan terjadi setelah kematian. Dalil nakli terjadinya hari kiamat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil qubur, yang artinya dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tak ada keraguan padanya, dan bahwasannya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj Surat ke-22 ayat 7. Tadi disampaikan mengenai tentang macam-macam kiamat. Kiamat itu terbagi dua, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil yaitu terjadinya, ya ini contohnya ya, kejadiannya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Sedangkan kiamat kubro atau kiamat besar yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berakhir atau berganti dengan alam yang baru, yaitu alam akhirat. Gambaran peristiwa hari akhir atau hari kiamat: pertama, ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, kemudian diikuti kehancuran alam semesta beserta segala isinya. Itu sebagaimana firman Allah Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Yang kedua, manusia pada bingung, bagai anai-anai berterbaran, gunung berhamburan bagai kapas ditiup angin. Bisa lihat Quran Surat Al-Qari'ah. Berikutnya yang ketiga, bumi digoncangkan dengan goncangan yang hebat. Bumi mengeluarkan segala isi perutnya. Tuh, lihat Quran Surat Az-Zalzalah. 4. Langit terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan airnya panas. Lihat Quran Surat Mujammil ayat 18. Dan masih banyak lagi ayat-ayat maupun hadis Nabi yang menggambarkan kedahsyatan hari kiamat. Fase kehidupan setelah kiamat. Pertama di sini ada yaumul barzah, alam kubur. Kemudian yaumul ba'ats, bangkit dari kubur. Yaumul masyad, kumpul di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Berikutnya yaumul jaza, yaumul mizan, ya, yaitu hari penimbangan amal untuk Allah berikan balasan kepada manusia tentang amal perbuatannya. Amal baik berarti surga, ya. Kemudian amal buruk masuk neraka. Yaumul barzah, yaumul ba'ats, yaumul hasyar, yaumul mizan. Satu, alam barzah atau yaitu yaumul barzah yang dikenal dengan alam kubur, yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. 2. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju ke padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Yaumul hasyar atau yaumul mahsyar adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang mahsyar. Kemudian yaumul mizan
Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Surga dan neraka. Surga sebagai balasan amal baik seluruh perbuatan baik manusia telah diperhitungkan pada saat yaumul hisab. Perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan. Balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan baik tentu balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Neraka sebagai balasan amal buruk, setiap perbuatan buruk manusia juga akan menerima balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun akan menerima balasannya, yakni neraka yang di dalamnya ada api yang sangat panas. Di neraka itulah balasan orang yang banyak melakukan dosa, takabur, sombong, dan terlebih tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikarenakan mereka di neraka susah payah mendapatkan makan dan minum. Mereka diberi minum yang panas dan makan dari pohon berduri. Itulah gambarannya. Tanda-tanda kecil terjadinya kiamat: masa lalu, wafatnya Nabi Muhammad SAW, penaklukan Baitul Maqdis, penyakit taun, penyakit menular seperti kolera, timbulnya huru-hara di kawasan timur, perang sipil, dan sebagainya. Masa sekarang, perzinahan semakin merajalela, minuman keras di mana-mana, masjid sangat megah, berlomba-lomba mendirikan bangunan. Masa waktu semakin singkat, orang banyak yang kikir, banyaknya gempa bumi mengikuti perilaku umat lain. Masa yang akan datang, hilangnya ilmu agama serta kebodohan semakin merajalela. Jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki. Bumi Arab akan berumput dan bersungai. Sungai Efrat menyibak emas. Budak wanita melahirkan tuan. Tanda-tanda besar terjadinya kiamat, di antaranya turunnya Al-Mahdi, munculnya Dajjal, sifatnya pembohong besar, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Ad-Dukhon, gempa bumi di wilayah timur dan barat serta Jazirah Arab, keluarnya binatang melata, Dabatul Ardi, matahari terbit dari barat, hancurnya Ka'bah, ada angin yang sangat dingin dan lembut, semua orang menjadi kafir dan sifatnya seperti binatang, api yang menggiring manusia. Ya, anakku yang Bapak cintai, barangkali itulah untuk materi pembelajaran bab 2, sebagian yang baru Bapak sampaikan, dan sebagai penutup Bapak atau mari kita untuk berdoa. Semoga sekali lagi Allah senantiasa melindungi kita diberi kesehatan dan dimudahkan di dalam segala urusan, terutama dalam kalian untuk menimba. Mari kita baca sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astagfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.